Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Uraini Afriani SPD. Kita masih masuk ke bab 4 ya, semangat kebangkitan nasional. Pada pertemuan minggu kemarin, kita itu membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu hari ini, di minggu kedua, kita akan membahas tentang bagian sub pokok materi yang kedua tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, dalam sub pokok yang kedua tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, tetapi berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, yaitu ada anggotanya dan juga ada tujuan mengapa organisasi itu dibentuk. Organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo itu merupakan dokter lulusan Stovia, yaitu merupakan sekolah kedokteran Jawa. Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo ini menyadari bagaimana keterbelakangan dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah, maka rakyat Indonesia itu harus cerdas. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu bukan nama orang ya, tetapi nama sebuah organisasi untuk membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan, karena kita itu rakyatnya belum cerdas. Budi Utomo itu berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Budi dan Utomo. Budi itu berarti keterbukaan jiwa, pikiran, serta kesadaran. Sedangkan Utomo itu berasal dari kata utama, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti tingkat pertama ataupun yang sangat baik. Program Budi Utomo mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan untuk kita bangsa Indonesia melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Jadi, sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, yaitu sekolah kedokteran dari Jawa, pelajar-pelajar di situ, gerakan Budi Utomo itu pada awalnya hanya terbatas untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura.
yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, organisasi Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama, yaitu diadakan di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama untuk mengajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah itu, Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai kalangan terdidik, yaitu pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Jadi golongan yang lebih tua itu terpilihlah ketua Budi Utomo, yaitu Raden Tirto Kusumo. Dia membuktikan besarnya dukungan terhadap organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu untuk menyadarkan kedudukan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang berada di Pulau Jawa, Sunda, dan Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, serta agama. Dari tujuan tersebut secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Mengapa organisasi Budi Utomo itu mengembangkan kehormatan bangsa? Karena apa? Karena bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa yang lain. Jadi kita itu, bangsa Indonesia itu harus sejajar memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain, agar bangsa kita itu tidak diremehkan, tidak ditindas, dan tidak dibodoh-bodohkan lagi oleh bangsa lain. Yang jelas bangsa kita ini mau terbebas dari penjajahan Belanda. Makanya bangsa Indonesia itu harus memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Pergerakan Budi Utomo itu memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia itu untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai, maksudnya kaum bangsawan, maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang di awal pendirian Budi Utomo, yaitu yang berbunyi, "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato tersebut sangat berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan organisasi Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka Bapak Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi
keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan di sub yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dibuka, disimak, dan dilanjutkan catatannya di kertas folio ya. Selamat siang dan terima kasih. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya.